Banyak kafe estetik di Bandung, tapi yang satu ini berbeda. Memiliki misi yang luar biasa dan bisa dijadikan tempat bersantai. Tidak hanya makanannya yang enak, Dali Cafe juga merupakan unit F&B dari Yayasan Budaya Individu Spesial. Yuk, ikut masuk ke dalam. Berawal dari sebuah gerakan bersama antar praktisi, akademisi, dan keluarga individu spesial, maka terbangunlah sebuah komunitas yang diberi nama Komunitas Peduli Anak Spesial atau KPAS, yang kemudian dilegalkan menjadi Yayasan Budaya Individu Spesial atau YBUIS. Awalnya membentuknya itu sebagai sebuah komunitas tahun 2017 sebagai awal berkumpulnya para orang tua individu spesial. Saat itu anak-anak itu udah berusia produktif ya, usia dewasa. Jadi kepedulian atau bukan kepedulian, lebih keresahan ya, keresahan para orang tua yang diawali dengan mereka itu sudah selesai dari semua bentuk terapi-terapi dan kemudian selesai juga ada yang beberapa mereka ikut sekolah-sekolah, kemudian mereka bingung tidak bisa melakukan bentuk apa lagi, sementara jika dirumahkan saja sering mereka mengalami tantrum dalam artinya mengamuk, marah, emosi, dan tidak terpikirkan bahwa mereka itu harus melakukan aksi apapun, dan orang tua muncul stres seperti itu. Lalu pada 2017 itu kami membuat sebuah kelompok yang kita awali dengan bentuk sebuah kegiatan berkesenian begitu. Jadi dibuat dalam bentuk teater. Nama KPAS itu juga setelah kita membentuk komunitas perkumpulan dengan teater, kita mulai dengan teater itu. Tapi menamakan dia menjadi KPAS itu di 2017 akhir ya, 27 Desember. Nah saat itu teman-teman banyak yang menyampaikan kepada kami, ya ada banyak masyarakat pemerhati juga, kenapa tidak ada legalitas sebagai sebuah bentuk komunitas ini agar kekuatan hukum ini bisa melindungi hak mereka. Jadi tidak saja sekedar berkegiatan, tidak saja sebagai bentuk sebuah seremonial saja, sehingga kami mencoba merintislah bentuk komunitas ini bentuknya lebih paten lagi kepada sebuah bidang hukumnya, yaitu dilegalisasikan dengan bentuk kata yayasan. Namanya tidak bisa menjadi KPAS lagi, karena KPAS saat itu Kapas ya kami namakan sudah ada namanya. Jadi ketika ada di Kemenkumham nama KPAS sudah ada, jadi harus ada ganti nama, dan ketemulah namanya YBUIS atau Yayasan Budaya Individu Spesial. Nah, kata budaya yang kita munculkan di Yayasan Budaya Individu Spesial ini adalah dari mencoba menghindari stigma terus pada pendiagnosaan, bahwa pendiagnosaan itu boleh turun, itu tidak menjadi masalah karena itu adalah sebagai arahan dari medis. Tetapi ketika sudut pandang kita pencapaian pada kesetaraan, kita mencoba mengubah mindset para masyarakat, terutama dari kelompok para orang tua terlebih dahulu, agar terbangun ketahanan keluarga itu untuk mengubah paradigma orang tua bahwa anak-anak ini mempunyai hak untuk mereka mencapai kualitas hidup. Dan kita harus memulai dengan kesetaraan itu, dengan paradigma mengatakan bahwa stigma diagnosa dirubah dengan kata budaya. Sehingga yayasan ini mencoba membina para teman-teman individu spesial dan kelompok orang tua ini bisa terbina bentuk mentalitas mandiri, mentalitas yang harus berdikari, mentalitas yang harus bisa mempunyai usaha.
seperti itu. Maka dibuatkanlah bentuk usahanya yaitu Galeri Plastro. Di 2022 terwujudlah Galeri Plastro, kami namakan sebagai bentuk divisi usaha. 2022 itu bentuk wujud nyatanya. Kami menamakan saat itu mewujud nyatakan kualitas hidup mereka dengan membentukkan sebuah unit usaha mereka yang kami namakan Galeri Plastro. Nah, dan Galeri Plastro itu sendiri dia ada beberapa unit usaha yang itu ada, yaitu tadi di ranah berkesenian itu tadi ada seni pertunjukan yaitu production Plastro atau Plastro Production. Kemudian ada produk kriya mata kucing di bidang seni rupa dan seni kriya, ada seni lukis, seni printing, handmade yang bisa menghasilkan dalam bentuk fashion, home decor, dan kemudian semuanya bisa handmade dan printing. Dan kemudian dari seni lukis itu kita namakan kriya mata kucing, nama produknya. Kemudian ada produk tadi yang saya katakan ada seni rasa itu tadi ya, food and beverage, yaitu tata boganya. Dari awal tata boga kemudian menjadi Dali Cafe yang kami namakan, yang mungkin teman-teman di sini bisa hadir lewat bisa menikmati. Awalnya melihat ada Dali, ada kafe ini. Ternyata di balik dari kafe itu ada yayasan ternyata. Nah, ini yang kita bincang-bincangkan, yaitu adanya Dali Cafe ya. Semuanya itu adalah bentuk unit usaha yang ada di bawah naungan bentuk bidang usaha Galeri Plastro itu tadi, yang dipayungi oleh Yayasan Budaya Individu Spesial. Harapan kami, terutama para orang tua, saya mewakili banyak orang tua, kesetaraan itu betul-betul diberikan fasilitas yang nyata, bukan hanya sebagai menjadikan teman-teman spesial dan para orang tua itu adalah sebagai ranah mereka itu sebagai uji coba, tapi dibuatkanlah, biarkan kelompoknya kecil, tapi dengan kecil ini semakin diperbanyak itu akan menjadikan keindahan hidup bagi mereka. Karena inklusi itu nyata, tidak ada lagi perbedaan, tidak lagi sudut pandang orang melihat, oh itu karena saya kasihan mau datang berkunjung ke kafe itu, atau saya pengen membeli karena kata kasihan. Tapi kita harus memposisikan bahwa kita bersaing, bisnis ya bisnis, begitu. Bahwa ada masukan yang memang pahit ya harus kita telan pahit dan kita harus pindah kembali. Harapan kita harus ada kesetaraan dan memartabatkan manusia dimanapun. Kesejahteraan itu akan tercapai. Di sini mereka bisa mengembangkan keterampilan, bekerja, dan mendapatkan kemandirian. Dali Cafe berada di Jalan Haji Kurdi Timur 3, nomor 49, Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Dengan datang ke sini, kita tidak hanya menikmati makanan enak, tapi juga mendukung gerakan sosial untuk memberi kesempatan lebih luas bagi mereka. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang, mari bangun kebersamaan bersama mereka.